It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body, supplements that get you moving and keep you moving, that make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ariga dan malam ini ya saya akan menceritakan tentang bagaimana Bapak Ibu teman-teman semua bisa bercerita tentang tree story, your tree story. Bagaimana bisa cerita tentang tree kepada banyak orang. Nah, sebelumnya saya mau cerita background saya. Saya lulus dari Teknik Kimia ITB itu tahun 2011, bekerja 3 tahun di perusahaan multinasional di Jakarta, sampai pada akhirnya bertemu dengan mentor saya yang luar biasa, Ibu Juni Prasetyo, yang mengenalkan saya industri network marketing selama 10 tahun. Dan tahun 2023, saya join di perusahaan ini, ya, dan saat ini setelah mencapai peringkat Forza Director. Oke, saya akan mulai saja, ya, singkat, bagaimana sih berbicara tentang tri kepada banyak orang. Oke. Ya, this is my slide ya, telling your tree story. Oke. Nah, sebelumnya ada beberapa realita tentang bisnis ini yang sebaiknya teman-teman atau Bapak Ibu tahu. Pertama yaitu bisnis ini Anda akan terkena ghosted dulu, kena PHP. Ya, jadi ketika Anda mau menjalankan bisnis ini secara serius, ya, yang pasti Anda bakal kena PHP orang, baik dalam janjian, ketemu, orang mau join akhirnya nggak jadi. Itu wajar, hal yang sangat sederhana, yang common di bisnis ini. Kedua, people saying no. Jadi jangan takut ketika memulai bisnis ini, akan ada banyak sekali penolakan. Jadi kalau Anda mau serius menjalani tri, yes, ada banyak beribu, berjuta-juta penolakan yang akan kita hadapi. Lalu yang ketiga, people thinking you are weird. Hah? Ingat, orang akan berpikir, wah, seorang kamu yang sekarang ini kok mau ikut beginian? Nah, kamu seorang artis, kamu seorang profesor, kamu seorang dokter terkenal di rumah sakit terkenal. Kok sekarang mau ikut hal-hal begini ya? Nah, jadi orang-orang akan berpikir you are so weird mau jalanin bisnis seperti ini. Itu wajar ya. Kedua, suasana bakal jadi nggak nyaman ketika kamu mau menjalankan bisnis ini. Karena di bisnis ini persepsi orang berbeda-beda, apalagi orang-orang yang awam tentang bisnis network marketing, akan ada orang-orang yang menyebabkan diri kita, suasana hidup kita, mood kita itu jadi nggak nyaman. Ya. Lalu siap-siap juga dikira kamu menjalankan bisnis yang ilegal. Itu ya, selama saya menjalankan bisnis ini selama 10 tahun lebih, banyak orang berpikir saya melakukan bisnis bodong lah, investasi penipuan lah, dan sebagainya. Karena itu persepsi banyak orang tentang bisnis seperti ini. Lalu jangan takut, realitas bisnis ini berikutnya, Anda akan punya pengalaman sakit hati dan dijauhi banyak orang. Jadi ibaratnya kalau Anda serius, ya, welcome kepada Tri, tapi harus ingat
inilah hal-hal yang berikut ya akan Bapak Ibu teman-teman hadapi nanti, ya kan? Nggak nyaman, penolakan, orang pikir Anda aneh dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita semua memasuki namanya the unknown. Maksudnya apa? Nggak tahu, kayak ibarat hutan belantara, kita nggak tahu nih ujungnya di mana, kan? Apakah di hutan ada hewan buasnya? Kita tersesatkah di sana? Ya, ketika Anda masuk di tree, ya, Anda pasti nggak tahu ya. Ini ibaratnya bagaimana saya mau melangkah lebih lanjut di hutan tree ini. Teman-teman, Bapak Ibu semua membayangkan itu seperti hutan belantara ya, yang nggak jelas, ya kan. Awal ketika Anda join ya, itu semua sebab abu-abu. Belum pasti Anda sukses kok masuk sini. Ya kan, ibaratnya Anda berada di hutan yang nggak jelas, tersesat dan sebagainya. Kita sebut namanya the unknown. Nah, bagaimana agar selamat dari the unknown? Ya, agar selamat kita butuh bantuan orang yang telah dulu sampai duluan. Jadi orang-orang telah masuk hutan tersebut yang sudah sampai tujuannya. Bagaimana itu butuh bantuan, dan kita juga punya harus keyakinan bahwa kita tuh sudah lihat orang-orang sukses mencapai tujuan tersebut. Nah, bantuannya seperti apa? Ibaratnya Anda di dalam hutan, Anda perlu namanya GPS. Nah, pengalahnya, kalau sudah ada GPS, Anda nggak bakal takut nih. Wah, bisnis ini atau tujuannya jelas ya ternyata menuju sana gitu loh. Tapi kalau Anda nggak punya GPS, Anda di hutan belantara, di unknown, nggak jelas apakah ke depan ada harimau, samping ada ular lah, atau belakang gurun pasir. Nah, tapi kalau ada GPS yang jelas, yang tinggal Anda ikuti, Anda bisa melangkah jauh lebih gampang. Ya, Anda bisa selamat sampai tujuan lah. At least bisa sampai tujuan. Nah, apa sih GPS buat kita semua? Yang pertama itu bantuan dari upline. Kenapa? Bukan karena mereka orang super, tapi karena mereka sudah menjalani lebih dulu. Nah, jadi ibaratnya, contoh misalkan Anda diundang oleh Ibu A. Nah, Ibu A ini sudah director di sini, ya kan? Bukan dia hebat menggurui Anda, tapi karena dia telah melangkah di hutan tersebut sampai tujuannya. Mungkin Anda mau cari mata air, ya kan? Beliau di hutan, beliau sudah capai duluan tuh mata airnya. Dia bilang, belok ke kanan, nanti ke kiri, sampai dah ke tujuan. Nah, ibaratnya itu bantuan dari upline. Anda harus dengar upline Anda di bisnis ini. Kedua, GPS itu bisa didapatkan dalam buku Wowbook. Jadi kita ada buku Wowbook ya, di mana Bapak Ibu bisa beli atau download, ikuti saja langkahnya. Nah, sebaiknya Anda harus membelikan semua level 1 Anda Wowbook, atau ada share di WhatsApp mereka agar mereka tahu untuk melangkah di bisnis ini. Nah, berikutnya lagi apa? Untuk punya keyakinan bahwa Anda tidak bakal tersesat, Anda harus datang ke event yang besar. Jadi ibaratnya ada banyak kok orang-orang yang telah sukses di bisnis ini, yang telah sukses mencapai tempat-tempat mata air di sini. Jadi Anda nggak perlu takut. Anda bisa punya belief atau keyakinan yang jauh lebih besar. Nah, sekarang kita melanjut ke topik presentasi saya malam ini. Bagaimana bercerita tentang bisnis ini yang benar. Nah, harus Bapak Ibu ketahui bahwa fact tells, story sells. Ya, kalau Anda berbicara tentang fakta, ibaratnya kegunaan vitality, kegunaan produk, ya kan, dan sebagainya, itu memang menjelaskan gamblang tentang produk bagus, ya kan. Tapi itu tidak mesti akhirnya terjadi closing atau rekrut. Karena yang menghasilkan rekrut atau penjualan yaitu story sales. Sebenarnya Anda harus bercerita. Nah, jadi di sini ya, bukan Anda jago ilmiahnya atau bukan Anda jago memperlihatkan kandungan apapun yang ada di produk kita, tapi Anda jago bercerita, orang nyaman mendengarkan apa yang Anda omongkan. Jadi ibaratnya kalau mau terjadi penjualan, nggak perlu jago tentang produk, tapi Anda jago bercerita. Ingat, rumusnya, the more you share, the more you learn, the more you earn. Jadi ibaratnya semakin sering Anda share ke orang-orang, Anda nanti bisa belajar nih kesalahan Anda bercerita. Jadi ibaratnya hari ini ya, mulai hari ini dan seterusnya, teman-teman ketika menjalankan bisnis tree, saya menginginkan teman-teman menjadi the best storyteller. Jadi ibaratnya menjadi orang-orang yang jago bercerita. Ya kan? Kenapa bercerita ya? Sorry, apa sih yang perlu diceritakan ke prospek? Nah, jadi sebenarnya ada banyak cerita ya yang bisa kita ceritakan nih kepada prospek Anda. Nah, ternyata cerita yang bagus adalah your story dan other people's story. Nah, jadi cerita kita mau bercerita tentang sesuatu ya, tentang kita dan cerita tentang orang lain.
Nah, ibaratnya Anda bergosip lah. Kan orang gini loh, ibaratnya kalau gosipnya positif ya, ibaratnya kalau kita dengar gosip, dengar curhat orang, itu kan jauh lebih menarik ya. Nah, karena kita bermain di perasaan mereka. Jadi ibaratnya bisnis ini Anda akan membangunnya dengan lebih mudah ketika Anda bisa jadi storyteller, jadi pencerita banyak orang, pendongeng lah ibaratnya. Nah, kunci penting dalam bercerita, ya, jadi apa sih yang diceritakan? Jangan sampai Anda bercerita tuh ngalor ngidul, ketemu teman, ketemu relasi, ngomongnya A sampai Z tapi nggak jelas. Enggak. Jadi ceritanya itu sudah ada alurnya. Nah, pertama, ceritakan background Anda apa. Anda cerita background Anda apa, lalu bagaimana Anda kenal tentang tree. Itu penting, ya kan? Kalau Anda nggak diceritakan backgroundnya, siapakah diri Anda dan sebagainya, ya, itu orang nggak tahu siapa Anda. Apalagi mungkin kalau teman-teman yang menjadi prospek nggak masalah, tapi kalau orang-orang yang tidak Anda kenal, nah jadi ibaratnya nanti tidak bisa membangun kredibilitas Anda lah. Lalu berikutnya, bagaimana Anda kenal tentang tree dan apa yang Anda pikirkan tentang tree. Nah, jadi ibaratnya contoh ya, ketika saya berkenalan dengan Anda nih untuk dalam bentuk table talk ya, maka saya diundang oleh si A mengundang Anda sebagai prospek, saya pasti ceritakan background saya apa. Sekilas tentang background saya secara singkat, lalu bagaimana saya berkenalan dengan Tri. Tentunya saya berkenal dengan Tri berkat Ibu Juni Prasetyo, mentor saya, ya kan? Dan saya akan ceritakan kenapa saya mau join di bisnis ini. Apa yang saya lihat di bisnis ini. Itu yang penting, ya kan? Kenapa saya dari sekian banyak perusahaan, tapi memilih Tri sebagai network marketing utama saya. Nah, kenapa? Itu what did you think about it? Kedua, kunci yang penting bercerita tentang Tri adalah tell your pain. Ceritakan kepedihan, permasalahan hidup, ketidaknyamanan baik di dalam profesi, kehidupan sehari-hari, kesehatan, dan bagaimana Tri ini bisa membantu ibaratnya Anda dalam hal tersebut. Nah, contoh misalkan ya, yang saya ingin ceritakan, saya bisa cerita, saya pengen punya cita-cita ketika saya keluar negeri ya, bisnis saya tuh running. Jadi ibaratnya saya punya bisnis menghasilkan passive income. Yang mana tuh nggak mungkin ketika saya lakukan, ketika saya bekerja atau punya usaha yang lain. Nah, saya pernah di bidang insurance ya. Nah, saya ceritakan ketika saya ingin punya passive income dan punya time freedom, saya nggak mendapatkan di sana. Karena saya harus ngurus nasabah dan sebagainya. Saya keluar negeri, ada masalah, saya harus service mereka dan sebagainya. Tapi pas saya di Tri ini, saya melihat kesempatan benar-benar time freedom dan benar-benar financial freedom. Saya bisa keluar negeri ya tanpa memikirkan beban pekerjaan ataupun ngejar target dan sebagainya. Saya akan ceritakan hal tersebut, kepedihan yang dulu saya rasakan, tapi saya nggak temukan di sini dan bahkan bisa mengobati kepedihan kita. Atau ada orang ya, ibaratnya yang saya ajak ya, seorang gaji UMR, ya kan. Nah, tapi dia susah, dia terlilit hutang, ya kan. Namanya saya punya L1 saya namanya Tio, dia gaji UMR, terlilit hutang puluhan juta, tapi ketika dia menjalankan Tri, ya, dia lihat dia memang Tri ada modalnya kan kata dia. Tapi buat apa sih dipikirkan itu? Karena hutangnya udah banyak, nambah dikit lagi juga nggak masalah kata dia. Dia ibaratnya nggak punya pegangan lagi lah, mau bisnis apa seorang UMR di Jakarta, seorang admin biasa. Nah, tapi berkat bisnis seperti ini, dia bisa terbebas dari hutang dan membantu keluarganya bisa umroh dan lain-lain. Jadi ibaratnya itu cerita dia yang saya pakai kemana-mana ketika saya presentasi tentang Tri. Jadi saya bisa menjual berbagai cerita tentang orang yang menjalankan ini, ya apa keluhan, pain-nya itu, bagaimana Tri menyelesaikannya. Mungkin secara langsung Bapak Ibu atau teman-teman telah melakukan ini, tapi dalam bentuk kepedihan kesehatan. Nah, jadi bisa ibaratnya dulu dia sakit apa, rasa apa, nggak enak, tapi pas minum ini ada perbaikan dan sebagainya. Testimoni ya, yang mungkin sering kita share grup, itu bentuk pain, tapi hanya dalam bentuk kesehatan aja. Ada banyak pain yang mungkin bisa relate kepada banyak orang. Contoh ibu rumah tangga, beban bagaimana membantu suami punya penghasilan, sekolahkan anaknya keluar negeri, ya kan? Tapi bagaimana nih ibu rumah tangga biasa yang nggak ada keahlian, tapi pengen punya penghasilan membantu keluarganya. Nah, itu mungkin berkat Tri, Anda ceritakan pain Anda, kepedihan, permasalahan hidup, karena orang akan minat mendengarkan hal demikian. Oh, ternyata Tri bisa ya. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah kita selalu sharing kepedihan ya dalam bentuk kesehatan only mind about product, only tentang produk aja.
Padahal kita bisa bercerita banyak hal tentang kehidupan. Karena bisnis ini bukan tentang bisnis jual produk, tapi bisnis tentang kehidupan. Kita akan menggali banyak orang, menggali banyak profesi, menggali banyak bentuk hidup masyarakat. Ada ibu rumah tangga, ada gaji UMR, ada dokter, ada pengacara. Mereka semua punya permasalahan hidup yang mungkin berkat di Tri itu bisa terbantu. Nah, gunakan juga cerita tentang orang lain. Maksudnya apa, Riga? Di sini, mungkin cerita yang Anda punya itu nggak relate dengan kehidupan prospek Anda. Contoh saya ya, saya dulu sebelum kenal bisnis ini, saya seorang insurance agent, ya. Usia saya masih muda, 20-an tahun waktu pada saat itu ya, 25 tahun saya tahu bisnis seperti ini, ya. Sekarang 35 tahun, 10 tahun yang lalu ya. Nah, mungkin umur 25 tahun saya bergabung di bisnis ini nggak banyak relate dengan orang-orang yang mungkin udah paruh baya, ibu rumah tangga dan lain-lain. Jadi ketika saya prospek mereka, mereka akan bilang, ya kamu kan waktunya banyak, masih muda. Wah, kamu canggih lah, bisa sedikit gadget lah. Dia kan agak nggak bisa masuk-masuk nih, nggak bisa input, nggak bisa internet dan sebagainya. Mungkin itu terjadi. Atau Anda seorang profesor, seorang dokter. Ya. Lalu Anda mau sharing tentang Tri, tapi menceritakan cerita Anda. Orang akan berpikir, ya wajarlah Anda ngerti bisa jalanin Tri. Anda kan dokter, Anda kan profesor, ngerti tentang produk-produk demikian. Ya kan, saya mah orang biasa, saya cuma pegawai bank. Jadi ibaratnya, apakah saya bisa jalan ini? Saya nggak yakin. Dan padahal ya cerita kita tuh bagus, tapi mungkin tidak tepat diceritakan kepada orang tertentu. Nah, makanya kita butuh cerita orang lain. Ini yang saya rasa banyak orang yang belum melakukannya, yaitu bikin video testimoni orang berdampingan, ya kan, ceritakan, ya kan, bahwa banyak profesi menjalankan ini, ada banyak profil yang menjalankan Tri dari berbagai background, interview mereka, ya kan, share mereka. Jadi Anda bisa cerita, kenapa ya seorang bos besar, ya, pemilik ini mau menjalankan ini? Kenapa Anda bisa ketemu mereka di mana? Di event, ya kan? Anda bisa ketemu misalnya dokter kulit atau dokter apa, ya kan? Anda ketemu. Kenapa ya? Anda dokter ini estetik tapi mau menjalankan Tri, kenapa? Nah, Anda bisa dengar story mereka dan itu jadi share kepada banyak orang yang mungkin nanti yang relate. Atau misalkan ketemu orang ya, dia seorang mantan pegawai, jadi ibu rumah tangga sekarang, ya kan? Nah, story-nya bagus, Anda bisa jual story tersebut, diceritakan kepada banyak orang. Jadi ketika Anda prospek ibu rumah tangga, ya, yang nggak ada pengalaman kerja atau bisnis, tapi di sini banyak ibu rumah tangga yang menjalankan, dia bisa relate. Nah, orang bisa pikir, wah, ibu rumah tangga aja bisa loh menjalankannya, ya kan? Ternyata bisnis ini gampang kalau dijalankan sama background yang sama ya. Nah, atau misalkan ya, Anda mau prospek seseorang yang lawyer. Nah, ada nggak sih lawyer di sini? Ada. Anda bisa ketemu dia, minta testimoni dia. Jadi ibaratnya itu bisa meyakinkan mereka untuk join di bisnis platform seperti ini. Ingat, mungkin story kita nggak relate dengan prospek kita, tapi bisa saja cerita orang lain yang lebih relate ke prospek kita. Jadi ibaratnya, bagaimana Anda punya banyak story, yaitu Anda harus bertemu dengan banyak orang di event. Anda nggak mungkin tahu. Anda tahu Tri cuma dari upline Anda. Jadi ibarat contoh misalkan saya adalah upline Anda ya. Ibaratnya saya masih 30 tahun ya kan, ngerti gadget ya, bisa presentasi. Nanti orang-orang berpikir, wah jalanin Tri susah ya, harus cari orang kayak Ariga doang. Nah, karena yang Anda tahu tentang Tri cuma saya. Tapi kalau Anda datang ke event, Anda bisa lihat tuh banyak berbagai orang ya, yang mana Anda nggak usah takut malu-malu, dekati mereka, minta video tentang mereka. Nah, lalu Anda bisa tunjukkan kepada banyak orang, ini loh yang menjalankan Tri, ini loh mereka, bisa semua mereka menjalankannya. Jadi ibaratkannya, Anda bisa menjual banyak cerita. Alur gimana sih Ariga dalam bercerita? Apakah saya harus bercerita semuanya, semua tentang A sampai Z? No, ada alurnya saya bilang tadi. Jadi ibaratnya, alur bercerita tentang Tri itu sangat-sangat simple, cukup 3 ini aja. Pertama, logic. Nah, jadi cerita tentang Anda, bagaimana berkenalan dengan Tri, perusahaannya, manajemennya, produknya, dan orang-orang di dalamnya. Jadi dalam bercerita, ya, dalam presentasi, maksud saya, cerita itu presentasi adalah bercerita ya kan, harus menangkap hal logik yang sampai Anda prospek bilang,
ketika Anda bercerita, ya udah Anda join sini, nggak perlu ngapa-ngapain, dapat duit. Jadi nggak logik. It doesn't logic itu mereka nggak akan mau join gitu kan. Ibaratnya penipuan lah. Jadi ibaratnya kunci pertama menjawab ini logik atau enggak. Nah, jadi ibarat Anda jelaskan ya bagaimana Anda kenal Tri, perusahaannya di mana, siapa manajemennya, produknya apa sih di Tri ini, orang-orang aja Anda punya foto-fotonya, orang berpikir wah logik ya Tri ini ya. Jadi ibaratnya kantornya ada di Jakarta, ada di 15 negara, ya kan? Nah, saya tahu Tri itu dari Ibu Jenny. Ibu Jenny itu bukan orang sembarangan, konglomerat, pemiliknya Toto. Ya kan? Maka saya bilang, nggak mungkin lah keluarga konglomerat itu nggak memverifikasi sesuatu. Ya kan? Dia langsung cek semuanya, manajemen yang luar biasa, pengalaman banget di bidang industri networking, produknya pun bagus, saya sudah pakai, ada 6 suplemen dan 1 lini skincare. Jadi Anda cukup ceritanya itu, jadi orang menangkap hal logik tentang Tri. Ibaratnya ini bisnis jelas lah. Nah, 1. Kedua, kalau bisnisnya jelas, harus tahu lagi namanya what is it for them? Manfaat mereka dengerin itu apa gitu. Ibaratnya oke lah, perusahaan bagus, produknya bagus. Terus buat gue apa? Jadi ingat lah, buat gue itu apa? Berarti orang Jakarta kan mikir gitu, kok nggak ada menguntungkan, ngapain kan? Nah, what is it for them? Jadi ceritakan testimoni ya manfaat produk lah atau manfaat bisnis buat mereka. Nah, karena manfaat untuk mereka bisa dari segi produk atau dari segi bisnis. Nah, ceritakan pain, kesedihan, atau masalah yang Anda hadapi, dan berkat Tri terbantu. Nah, ini sebenarnya sudah banyak dilakukan, tapi hanya dalam segi produk, saya dengar. Jadi ibaratnya orang pakai Tri, nggak sangka-sangka, ya kan? Ternyata rambutnya tumbuh lagi lah, ya kan? Melangkah lebih gampang, ya kan? Dia stamina membaik, ya kan? Dan sebagainya itu udah banyak testimoni. Jadi ibaratnya, mungkin kalau mereka relate, oh, saya juga bisa ada masalah loh ini, kebantu, what is it for them mungkin ya. Nah, tapi kalau ternyata yang dia cari juga penghasilan tambahan atau penghasilan lebih buat keluarga atau pengen mensekolahkan anak ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh banyak leader di sini. Nah, mungkin wah, ini mah bisa juga buat mereka. Atau mereka berpikir saya punya teman, ya kan? Dan teman-teman saya juga penyuka wellness. Nah, saya bisa dapat keuntungan di sini. Jadi ibaratnya Anda share tentang bisnisnya, mungkin itu hal menarik buat mereka. What is it for them-nya? Jadi ibaratnya logik yang dapat, logik pertama. Kedua, what is it for them? Apakah ini dari segi bisnis yang menguntungkan ataupun benefit dari kesehatan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kalau Anda mau mencari pelaku bisnis, ya harus menjawab hal ketiga, yaitu can they do it? Ini penting banget, ya kan? Oke lah perusahaan yang bagus, produknya bagus, manajemen bagus. Buat mereka menguntungkan secara finansial, secara produk, dan sebagainya. Tapi susah. Nggak mungkin lah mereka mau join. Kalau ternyata susah banget, ya kan? Harus profesor dulu. Harus ibaratnya jago gini dulu. Susah. Mereka nggak bisa melakukannya. Tapi kalau Anda bercerita dan bertestimoni, bisnis ini simple, sederhana, dan mudah dilakukan, mereka akan tergerak buat join. Jadi ibaratnya logic dulu, what is it for them, and can they do it? Ya Anda harus membakar ya dalam bercerita tersebut bahwa Anda bisa loh menjalankan. Kenapa? Karena bisnisnya sederhana. Orang kayak gitu aja bisa. Jadi Anda bisa cerita, dia aja bisa loh jalanin. Ya kan? Belum ngerti apa-apa yang udah menghasilkan dolar. Itu kan hal menarik ketika dipresentasi. Ibaratnya, saya belum ngerti tentang cycle, saya nggak ngerti tentang apa, tapi saya udah dapat loh seminggu segini, gini-gini. Karena bisnisnya sederhana. Jadi orang lebih tertarik untuk join. Nah, itu ibaratnya bikin bisnis ini sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, dan mudah dilakukan. Jadi kalau susah orang nggak tertarik, ya kan? Kalau logik bagus, benefitnya bagus, tapi susah dilakukan, nggak ada yang mau. Jadi kalau Anda bercerita, harus mengungkapkan bisnis ini sederhana, simple, dan mudah dilakukan. Oke? Nah, ini ada beberapa cara ya di desa saya yang bisa Anda pahami ya agar cerita teman-teman menarik. Anda bisa menjadi the best storyteller lah. Jadi bisa bercerita dengan bagus. Jadi orang ketika Anda dengar presentasi atau bercerita tuh nggak bosen. Karena ada ya ketika presentasi Anda dengar dari seseorang bawaannya ngantuk, ya kan? Aduh nggak menarik nih, ini kan kelamaan lah atau apa. Karena ceritanya itu nggak menarik gitu, nggak ada orang mau denger. Nah sebenarnya kalau Anda mau jago bercerita, jadi pendongeng di Tri ya, pertama Anda harus rajin dengar orang-orang pendongeng lain. Ibaratnya Anda harus dengerin saya presentasi, Stephen presentasi, Indasuani presentasi, Yuli, Jessica, Shandy, Sandy, Tesil, siapapun di bisnis ini yang presentasi, Anda datang, Anda dengarkan. Jadi Anda bisa kenapa? Anda bisa learn from the expert.
Oh, ngomongnya gitu ya mereka ya. Oh, ngomongnya gitu ya. Lebih enak berceritanya. Jadi Anda harus listen to other storytellers. Dengerin si pendongeng yang lain. From the expert. Ketiga, join the group. Jadi kalau Anda nggak join grup, contoh grup WhatsApp yang ada di Indonesia, di komunitas Anda bakal bingung. Jadi Anda nggak tahu bahan atau diceritakan seperti apa. Yang keempat, practice, latihan. Kalau nggak latihan tuh nggak bisa. Anda harus latihan, ya kan? Lalu kalau ini read books on subject maksudnya apa? Anda baca tuh, ya kan? Wow, booknya baca lagi. Anda baca tuh ibaratnya bercerita Anda enak gitu loh. Ini kan tentang sedikit tentang produk, tentang bisnis. Jadi Anda tahu tuh materinya. Lalu kalau nggak klop sama orang tersebut, Anda bisa ambil cerita orang lain. Pick it up from other stories. Jadi misalkan orangnya banker. Oh iya, saya ada juga member di banker loh. Nih, siapa sih ini. Anda bisa cerita tuh. Oh iya, saya tahu nih lawyer, dia juga jalan di sini. Jadi Anda bisa ceritakan orang lain. Lalu berikutnya, learn the important parts of storytelling, yaitu apa? Yang tadi, logical tadi, benefit buat mereka, dan bisakah mereka melakukannya? Berikutnya, get professional training. Jadi kalau Anda masih nggak bagus dalam presentasi, tanya coach Anda, tanya leader Anda, saya pun bisa membantu, siapapun bisa membantu ya. Kita ada event juga di kantor rutin Selasa Sabtu ya. Kenapa? Ikut trainingnya. Dengarkan, saya pengen bisa dong presentasi, pengen latihan, cari tutornya. Tutornya itu leader Anda, ya kan? Mau dong ajarkan dan cari minta feedback. Kurang saya apa ya? Karena ingat, nggak semua presentasi itu perfect ya. Pasti ada kurangnya di mana. Apakah ada kecepatan? Saya tuh biasa kecepatan. Itu masalah saya. Jadi Ibu Jenny bilang, aku tuh ngomongnya tuh udah kayak kereta. Terus kan, ibaratnya nggak pernah berhenti kan. Karena get feedback, kurangnya pelan-pelan dikit. Gitu. Yang apa? Saya, oh ya feedback pelan dikit biar orang bisa mencerna. Ya kan? Karena too excited, saya tuh suka ngomongnya cepet. Ya, itu feedback yang saya dapatkan terus tuh. Lalu make some change. Kalau misalkan kurang di sini, tambahkan di mana? Misalkan Anda gagal nih presentasi ceritanya tentang bisnis karena kurang paham. Nggak apa-apa. Dikit sederhana tentang cycle, cukup kiri kanan Anda bilang. Yang penting Anda punya outline-nya, garis besar. Karena ketika Anda lihat, ketika saya presentasi, atau Steven presentasi, ya, atau Indah presentasi, sebenarnya itu aja yang diomongkan. Ya kan? Pasti Arika tampil loh, atau Steven tampil, atau Indah Suwani tampil. Sebenarnya itu lagi. Outline-nya sudah ada. Jadi ibaratnya di luar kepala, kita udah tahu nih, mau jelasin Tri itu bagaimana. Saya akan cerita, saya kenal Tri tahun 2023, dikenalkan mentor saya Ibu Jenny Prasetyo. Ibaratnya sudah di luar kepala lah, ya pemiliknya Toto, ya kan. Dulu saya nggak tahu tuh nama company-nya apa, produknya apa, ya kan. Tapi saya join, kenapa? Saya lihat manajemennya luar biasa. Itu udah di luar kepala saya. Ibaratnya storyteller saya itu begitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa juga Anda kenal nih tentang Tri, dikenalkan contoh sama Shandy, gini. Saya kenal Shandy dari mana? Ibaratnya Anda bisa cari cerita yang menarik sederhana mungkin untuk menjelaskan Tri ini. Jadi Anda punya outline-nya. Dan cukup cerita itu aja, tapi perfect. Anda terus latih, jadi Anda bisa jadi the best storyteller. Gitu loh. Oke, itu singkat tentang saya, bagaimana mencari storyteller di sini ya. Dan yang pasti ya, saya mau share tadi bahwa teman-teman Bapak Ibu semua jangan takut untuk bercerita tentang Tri kepada banyak orang ya. Plus latihanlah jadi the best storyteller. Karena kita mau jadi pendongeng. Dan sekilas informasi dari saya sudah pakai nih baju muslim karena kita akan ada acara yaitu buka puasa bareng di Tri Jakarta tanggal 14 Maret nanti ya. Nanti flyernya akan saya kirimkan segera habis Zoom malam ini. Saya sediakan teman-teman leader lah ya, bersama teman-teman leader saya siap makanan untuk berbuka dan sebagainya. Bisa undang banyak orang ya, asal ditulis namanya dan nanti kita akan dengarkan banyak cerita di sana. Jadi ada banyak pendongengnya di sana yang hadir, ada spesial juga cerita dari Dr. Fani ya dalam segi produk. Dan juga banyak cerita lagi dari leader lain yang bisa Anda rekam. Kalau bisa Anda rekam dengan diri Anda, itu yang di-share kepada banyak prospek. Jadi Anda punya banyak amunisi cerita yang bisa disajikan kepada prospek Anda. Oke, sekilas dari malam ini, besok ada training tentang produk, hari ini tentang bisnis bagaimana, terutama cerita how you become a best storyteller. Oke, semoga bermanfaat ya. Bagi tim yang nggak menonton, ada rekamannya, agar semua di antara kita bisa prospek yang jauh lebih baik dan lebih menarik, sehingga banyak yang join di Tri International. Oke, nama saya Ariga, sampai jumpa di Zoom training berikutnya. Selamat malam. All of us
are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.